Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam upacara Detik-Detik Proklamasi tahun 2026. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Detik-Detik Proklamasi tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur dalam mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih. Adapun petugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun adalah sebagai berikut. Pengatur upacara Muhammad Lutfi Al-Fatih. Pemimpin upacara Muhammad Taufik Pratama. Protokoler Mufidah Kisya Izzatunisa. Membawa teks Pancasila Maisarah. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Desvia Safira Bella. Pembawa teks proklamasi Nanda Widya Syakira. Pembaca doa Almira Putri Prastika. Drigen Naila Syifa Aprilia. Pemimpin pasukan yang paling kanan putra Muhammad Syahril Maulana Al-Rizki. Pemimpin pasukan putri Zahra Fairuz Apriliana. Persiapan upacara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Detik-Detik Proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026 di Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara berkenan
memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih pasukan. Pembina upacara berkenan memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Gerak.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, segenap kita menundukkan kepala seraya membacakan suratul Fatihah. Semoga arwah yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara serta diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan adil dan tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Detik-detik proklamasi. Merdeka! 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 Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah beserta keluarga dan jajaran pengurus, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan se-Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah. Yang kami hormati para tamu undangan dari pemerintahan Desa Parakan yang mewakili, dari UPT Puskesmas Kota Batu yang mewakili, para pengurus, ketua RW dan ketua RT sedesa Parakan, juga yang kami hormati tokoh masyarakat, alimil ulama, dan juga wali murid yang hadir pada kesempatan ini. Tak lupa yang kami hormati para mahasiswa dari UIK yang hadir pada pagi hari ini, dan juga yang kami banggakan para petugas pasukan Paskibra, paduan suara, tak lupa kepada seluruh peserta dari MI, MTS, dan SMK, dan yang teristimewa kepada seluruh panitia. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat, nikmat, dan pertolongannya, kita dapat memperingati hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita mengenang sebuah peristiwa besar. 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan bukanlah hadiah. Kemerdekaan adalah buah dari perjuangan, pengorbanan air mata, darah, doa, dan keteguhan para pahlawan. Namun sebagai umat Islam, khususnya jika kita melihat dari perspektif tasawuf, kita perlu bertanya, apakah kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan bangsa lain? Karena dalam tasawuf, kemerdekaan yang paling tinggi adalah kemerdekaan jiwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan terbesar manusia bukan hanya melawan musuh berada di luar dirinya, tetapi juga melawan penyakit yang berada di dalam dirinya. Hawa nafsu, amarah, kesombongan, iri dan dengki, cinta dunia yang berlebihan, serta ego. Merdeka dari hawa nafsu. Orang yang merdeka bukanlah orang yang bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Justru orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Kalau marah, ia mampu menahan diri. Kalau memiliki kekuasaan, ia tidak zalim. Kalau memiliki harta, ia tidak sombong. Kalau mendapat pujian, ia tidak lupa diri. Kalau mendapatkan ujian, ia tidak berputus asa.
kepada Allah, bukan tunduk kepada hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika hati tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada hawa nafsu. Merdeka dengan tauhid. Tasawuf juga mengajarkan bahwa manusia harus membebaskan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah. Kita bekerja tetapi tidak menyembah pekerjaan. Kita memiliki harta tetapi tidak diperbudak oleh harta. Kita memiliki jabatan tetapi tidak diperbudak jabatan. Kita mencintai manusia tetapi tidak melupakan Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka bangsa yang merdeka harus membangun masyarakat yang berzikir, berfikir, berakhlak, berilmu dan berkeadilan. Kemerdekaan tanpa akhlak dapat berubah menjadi keserakahan. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kekacauan. Kemajuan tanpa spiritualitas dapat menjadikan manusia semakin jauh dari Tuhannya. Hari ulang tahun Republik Indonesia sebagai momentum muhasabah. Setiap kali kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, jangan hanya bertanya sudah sejauh mana Indonesia maju, tetapi marilah kita juga bertanya sudah sejauh mana akhlak bangsa maju. Apakah kita semakin jujur? Apakah kita semakin amanah? Apakah kita semakin peduli kepada kaum du'afa? Apakah kita semakin menghormati guru dan orang tua? Apakah kita semakin menjaga persaudaraan? Apakah kita semakin dekat dengan Allah? Karena sesungguhnya pembangunan bangsa bukan hanya membangun jalan, gedung, teknologi dan ekonomi. Pembangunan yang paling penting adalah membangun manusia. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dan manusia yang kuat bukan hanya manusia yang cerdas pikirannya, tetapi juga bersih hatinya dan mulia akhlaknya. Berbagai bencana dan musibah yang terjadi di berbagai tempat hendaknya menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Sebagai manusia beriman, setiap musibah dapat menjadi pengingat agar kita semakin rendah hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta menjaga alam dan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita isi kemerdekaan dengan ilmu, akhlak, kedisiplinan, persatuan, kepedulian sosial, menjaga lingkungan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kemerdekaan hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi jadikan sebagai panggilan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kemerdekaan dan akhlak. Mari kita jadikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun sebagai momentum untuk melakukan 3 hal: mengenang jasa para pahlawan, mensyukuri kemerdekaan, dan melakukan muhasabah diri. Semoga setelah memperingati kemerdekaan, kita menjadi masyarakat yang semakin beriman, berakhlak, peduli, dan bertanggung jawab. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan akhlak, jujur dalam bekerja, amanah dalam memegang tanggung jawab, santun dalam berbicara, adil dalam mengambil keputusan, sabar dalam menghadapi ujian, ikhlas dalam berbuat, tawadu ketika berhasil, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Inilah spirit tasawuf yang sangat relevan dengan Indonesia hari ini. Doa untuk Indonesia di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Mari kita hadiahkan bukan hanya upacara dan perayaan, tetapi juga doa dan amal nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada bangsa Indonesia, melindungi masyarakat dari berbagai bencana dan musibah, memberikan kekuatan kepada para korban dan keluarga yang terdampak, serta memberikan kepada kita semua
kesadaran untuk menjaga bumi dan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, menjaga para pemimpinnya, menjaga para ulama, guru-guru, menjaga anak-anak dan generasi muda, menjaga persatuan masyarakat, dan menjadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, penuh keberkahan, dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya mewarisi kemerdekaan bangsa, tetapi juga mampu mencapai kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan jiwa, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kesombongan, kebencian, keserakahan, dan perbudakan hawa nafsu, serta merdeka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi sesama. Dulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah dari tanah air. Kini tugas kita adalah mengusir penjajah dari dalam diri, penjajahan hawa nafsu, kemalasan, kebodohan, kesombongan, dan perpecahan. Jika hati kita merdeka, akhlak kita mulia, dan persaudaraan kita kuat, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin bermartabat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, merdeka bangsanya, merdeka jiwanya, mulia akhlaknya, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Thank
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di pagi yang penuh berkah dan khidmat ini, kami, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah, menundukkan kepala dan memanjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang kini memasuki usia ke-81. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ampunilah dosa para pahlawan dan syuhada bangsa kami. Diterimalah seluruh amal ibadah dan pengorbanan mereka, serta jadikanlah kami generasi penerus yang amanah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berkahilah Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah. Berikan kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan kepada para pemimpin, ustadz, ustazah, serta seluruh guru dalam mendidik. Karuniakanlah kepada para siswa kami kemudahan dalam menuntut ilmu, kecerdasan, serta akhlak yang mulia demi masa depan bangsa dan agama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, jauhkanlah negeri kami dari perpecahan dan bencana. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami, agar dapat membawa Indonesia menuju kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara menyerahkan pasukan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami haturkan dan salam hormat kepada para tamu undangan yang telah hadir
dan ikut serta dalam upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah yang diselenggarakan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Selanjutnya, persembahan pentas kreasi dari siswa-siswi terbaik Yayasan Pendidikan Islam Inayatul Amanah. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat menyaksikan.